Hai, Tuan Sir kembali. Untuk video hari ini, Tuan Sir ingin membahas 10 Pokemon yang bisa saja tertukar. Garis besar tertukar di video ini adalah bagaimana dua atau beberapa Pokemon memiliki tipe dan bahkan penampilan yang hampir mirip yang bisa saja membuat orang-orang kebingungan mengenai nama mereka. Tentu saja kesamaan ini juga masih masuk akal mengingat jumlah Pokemon yang sangat banyak. Mereka bisa terlihat berbaur satu sama lain dan membuat trainer kemungkinan akan menukar nama mereka secara tidak sengaja. Ya karena itu tadi, tipe, penampilan, dan nama mereka bisa saja teracak-acak saat seseorang ingin menyebut mereka. Dan ini bisa semakin didukung apabila Pokemon tersebut didasarkan pada sesuatu yang sama. Jadi ini saja sudah akan membuat mereka terlihat kembar dan bisa selalu disalahartikan. Oke lah, mari kita langsung masuk saja ke daftarnya. Ayo! Medicham dan Mienfoo. Selain penampilan mereka yang terlihat hampir mirip, tipe mereka juga sama. Ya meskipun Medicham memiliki embel-embel psychic untuk tipe sekundernya. Kalau kita samakan baik Medicham maupun Mienfoo, keduanya bergerak dengan dua kaki. Bagian tubuhnya hampir sama-sama merah dan ada ngembangnya gitu. Nah, nama mereka juga dimulai dengan huruf M dan tipe yang mereka miliki sekali lagi adalah Fighting. Medicham sendiri masuk dalam yoga, sedangkan Mienfoo masuk dalam bela diri. Evolusi mereka juga berada di tahap 2, dan dengan beragam sesuatu yang hampir sama ini, tidak mengherankan jika ada yang mungkin akan menukar nama dan gambaran mereka saat disebutkan. Hitmonlee and Hitmonchan. Jika seseorang baru mengenal mereka, pasti akan ada penukaran nama saat bertemu mereka lagi. Keduanya memang punya desain yang tidak terlalu mirip, tetapi nama mereka dibuat sederhana pada ujung kata Hitmon. Ini juga akan disalahartikan karena mereka murni Pokemon tipe Fighting. Tubuh keduanya berwarna coklat, tetapi Hitmonchan lebih ke arah petinju, di mana ia punya tunik ungu dan tentu saja sarung tinju. Sedangkan Hitmonlee sendiri lebih ke arah kickboxer, yang dimana hanya ada tubuhnya tanpa tonjolan leher dan kepala. Dan keduanya merupakan hasil evolusi dari Tyrock. Untuk alasan baru kenal, pasti ada beberapa orang yang menukar nama mereka dengan alasan ketidaksengajaan. Bunnelby and Bunnelby. Kedua Pokemon ini didasarkan pada kelinci yang didesain dengan sangat manis, imut, pokoknya menggemaskan lah. Bunnelby diperkenalkan di generasi keempat dengan warna coklat dan juga krem. Sedangkan Bunnelby diperkenalkan di generasi keenam dengan warna coklat dan abu-abu. Jika seseorang baru melihat mereka dan beberapa menit sebelumnya disebutkan namanya, pasti ada yang akan menukar dan menyalahartikan keduanya, karena nama mereka juga diawali kata Bun. Kedua evolusi mereka mungkin yang akan lebih memudahkan mereka untuk dibedakan. Namun untuk bentuk awal dengan tipe normal dengan inspirasi kelinci ya agaknya sedikit membingungkan penggemar baru. Mudahnya sih lihat dari penampilan mereka ya kan. Bunnelby terlihat lebih jantan, sedangkan Bunnelby terlihat lebih betina. Voltorb and Electrode. Saat berevolusi, Voltorb hanya mengubah mimik wajah dan membalikkan warnanya, yaitu tidak banyak perubahan. Keduanya tetap berbentuk bola dengan warna yang sama namun ya sekali lagi dibalikan. Mereka adalah Pokemon dari garis evolusi yang sama, alias mereka satu keluarga yang benar-benar keluarga dekat. Jadi tentunya akan ada orang baru yang bisa menukar nama mereka, karena memang mereka tidak terlalu jauh berbeda. Membalikan warna, tapi dalam sekejap mata orang-orang mungkin akan lupa mana yang Voltorb dan mana yang Electrode. Furret and Linoone. Baik Furret maupun Linoone, keduanya merupakan Pokemon yang sama dengan tipe normal. Keduanya memiliki warna dan garis-garis yang hampir sama. Enggak sih, Linoone kan garisnya lurus. Dan juga merupakan evolusi dari Pokemon pengerat rute awal. Dan keduanya juga keluarga musang. Mungkin Furret lebih manis dan agak feminim. Namun tetap saja warna dan tubuh ramping mereka terlihat tidak ada perbedaan. Kalau misalnya skema warnanya dibedakan, jadi pasti keduanya tidak ada kemiripan. Dan mudah untuk diingat. Namun dengan penampilan seperti ini, ya siapa tahu ada yang tidak bisa membedakan mereka. Untuk membantu perbedaan warna, hadirlah Galarian Linoone yang lebih berbeda warnanya dan ini bisa membantu orang-orang. Krabby and Corpus. Krabby dan Corpus adalah Pokemon Crustacea dengan tipe yang sama yaitu Water, dan memiliki cangkang berwarna merah dan bagian bawah berwarna krem. Krabby didasarkan pada kepiting, sedangkan Corpus didasarkan pada lobster. Tapi ya kemiripan warna mereka seperti sudah mateng gitu ya kan, dan cukup membuat orang-orang mungkin kebingungan. Krabby sendiri merupakan Pokemon generasi pertama, sedangkan Corpus muncul di generasi ketiga yang juga langsung mencuri perhatian orang-orang.
Mereka juga berevolusi ke tahap selanjutnya, memiliki evolusi yang juga menampilkan tubuh besar dengan warna yang tetap dan hampir sama. Skitian Glameo. Jika Pokemon kucing disatukan, pasti akan sedikit sulit mana nama yang mana dan mana nama yang mana. Apalagi yang baru-baru kenal Pokemon. Umumnya mereka memiliki penampilan yang berbeda tapi tetap dengan inspirasi yang sama. Nama mereka juga mudah saja tertukar dan disalahartikan. Skitty dan Glameo memiliki tipe normal. Mereka juga berada di tahap evolusi pertama. Dan tentunya unsur nama kucing mereka bisa membingungkan dalam beberapa keadaan. Buat kamu yang suka kucing, Pokemon-Pokemon dengan inspirasi seperti ini cocok banget buat dikumpulin. Saat terkumpul, maka akan mudah juga kalian membedakan mereka. Kakuna and Metapod. Kedua Pokemon ini berasal dari generasi yang sama, yaitu generasi pertama, berada pada habitat yang sama dan dua-duanya merupakan Cocoon Pokemon. Dan tentu saja pembeda menonjol mereka adalah warna. Paling lucu lagi, mereka lebih suka menggunakan move Harden untuk mempertahankan diri mereka. Mereka juga berevolusi di level yang sama, memiliki keluarga yang sama yaitu 3 tahap, dan pastinya kedekatan mereka lebih dari Pokemon serangga biasa. Mereka benar-benar dekat satu sama lain yang bisa saja disalahartikan dalam keadaan tertentu. Silcoon and Cascoon. Mengikuti jejak kedua Pokemon tadi, muncullah 2 Pokemon ini di generasi ketiga, dan 2 kepompong ini jauh lebih sulit untuk dibedakan. Jika tidak jeli, maka akan ada kondisi orang-orang mungkin akan menukar nama mereka. Karena memang jika dilihat sekilas, keduanya memiliki penampilan yang hampir sama. Namun jika dilihat lebih seksama, maka akan ada perbedaannya. Jadi saat trainer ingin merevolusikan mereka ke tahap akhir, trainer harus melihat perbedaan mereka terlebih dahulu agar mendapatkan evolusi yang diinginkan. Karena keduanya punya evolusi yang berbeda meskipun dari ulat yang sama. Beautifly, Butterfree, and Vivillon. Tidak banyak perbedaan pada mereka bertiga, karena mereka sama-sama didasarkan pada kupu-kupu. Mungkin yang lebih terkenal adalah Butterfree, karena ia sudah ada sejak awal Pokemon muncul. Kemudian diikuti oleh Beautifly di generasi ketiga dan dilanjutkan Vivillon di generasi ke-6. Ketiganya juga memiliki kombinasi tipe yang sama yaitu Bug Flying dan akan sulit juga membedakan mereka saat berada pada jarak yang jauh. Apalagi Vivillon punya beragam varian, yang dimana jika ia bergabung bersama Beautifly dan juga Butterfree, maka mereka akan berbaur dan terlihat mirip. Dan itulah beberapa Pokemon yang bisa saja tertukar. Buat kalian yang terbiasa yang suka Pokemon gitu kan, ya untuk membedakan mereka pastinya akan sangat mudah. Tapi kemungkinan buat orang yang baru tahu Pokemon pasti butuh penyesuaian untuk bisa mencari perbedaan mereka. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini ya kan. Luangkan waktu kalian untuk menekan tombol like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada kalimat yang kurang pas. Ya silahkan dikoreksi. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga menit terakhir. Tuan Sir pamit. Dadah.